Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu mengenai ini, yaitu pertumbuhan eksponensial. Maaf. Kita akan bahas mengenai pertumbuhan eksponensial. Jadi kalau misalnya kemarin kita membahas yaitu linear, fungsinya itu berpangkat x berpangkat 1, maka sekarang kita yaitu fungsi yang eksponensial, di mana pangkatnya mengalami perubahan lagi. Dia agak berbeda kalau misalnya fungsi linear yang kita ketahui y sama dengan ax tambah b, di mana nanti atau kalau di buku ya yang ini buku Skaum itu diganti dengan time ya, jadi at ditambah b, jadi ada perubahan di b, di mana nanti perubahannya atau difference-nya itu adalah konstan. Maksudnya apa? Yaitu DID itu adalah T0 T sekarang dikurang dengan T sebelumnya itu akan sama dengan T yang lainnya, jadi itu adalah tetap. Jadi untuk misalnya T0 dikurang dengan T1 akan sama nilainya, maka dikatakanlah T-nya tetap atau konstan. Yang kita bahas sekarang yaitu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial itu apa? Yaitu apabila suatu fungsi mempunyai konstan yang berpangkat variabel, maka fungsi itu dikatakan dengan fungsi eksponensial. Jadi kalau jika suatu fungsi memiliki konstan yang berpangkat variabel, maka ini yang dikatakan dengan fungsi eksponensial. Nah, contohnya apa? Yaitu yang sederhananya y adalah a yaitu berpangkat x. Jadi konstan dia dengan adanya pangkat variabel. Di variabelnya adalah x. Itu sederhananya. Nah, kalau di buku Chaum yaitu dia mengganti dengan y sama dengan y0 a berpangkat t. Di variabelnya itu sekarang dikenal dengan t. Jadi di sumbu x itu adalah t lagi. Gitu. Dengan asumsi apa? Itu dengan asumsi bahwa di sini yang pertama yaitu pada saat a itu besar dari 1. Dengan a pangkat t jika a besar dari 1, kemudian kita akan bisa mencari yaitu growth factor, dan yang kedua nanti kita bisa mencari yaitu growth rate. Oke. Apa rumus dari growth factor? Itu sudah dijelaskan di buku, yaitu rumusnya adalah yang dikenal dengan A tadi. Ini adalah growth factor, kemudian growth rate-nya adalah yaitu A-1, maka kalau untuk mencari persentase dari growth rate pasti adalah A-1 dikali 100%, atau di buku ini 100 dikali A-1 per 100, karena ini udah dalam bentuk persen. Nah, contoh misalnya berinvestasi yaitu $1.000, di mana
perubahan eksponensial yaitu sebesar ini. Y sama dengan 1000 dikali 1,065 T. Jadi diketahui di soal yaitu perubahan eksponensialnya Y sama dengan 1000 dikali dengan 1,065 dari T. Maka tentukan grad vektor. Berarti grad vektor yaitu A. Maka A akan sama dengan 1,065. Kemudian tentukan yaitu growth rate. Berarti A min 1. 1,065 dikurang 1. Berarti adalah 0,065. Kemudian kita bisa juga mencari persentase dari growth rate. Ini growth vector, growth rate, kemudian growth vector, faktor pertumbuhannya, ini adalah tingkat pertumbuhan, yang kemudian yaitu persentase growth rate, berarti adalah persentasenya 0,065 kita kali dengan 100%, berapa? Yaitu 6,5%. Gitu. Sekarang di kesimpulan di buku nanti pada saat Y sama dengan, jadi sudah bisa kita ambil satu kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama tadi yaitu jika Y sama dengan Y0, A berpangkat T, di mana A-nya lebih besar dari 1, maka growth vector, nanti lah kita buat contoh yang lain dulu. Kemudian itu contoh yang kedua untuk growth vector. Kita ambil yang contoh buku ya, nanti latihannya baru. Nah, ini misalnya yaitu diketahui sebuah populasi dengan tingkat eksponensial adalah P sama dengan 1,025. Jadi ini contoh 1. Ini adalah contoh 1 tadi. Ini contoh nomor 1. Kemudian contoh nomor 2. Diketahui Y sama dengan mana nih? Y sama dengan fungsinya P ya, populasi, berarti P di sini. Y sama dengan 1,5 dari 1,025 berpangkat T. Berarti atau populasinya adalah 1,5 1,025 berpangkat T. Nah, kemudian yang ditanya adalah apa yang terjadi ketika T sama dengan 0. Berarti yang pada saat T sama dengan 0, berapa P? Berarti P akan sama dengan berapa? Berarti 1,5 dikali 1,025 berpangkat 0. Berarti P sama dengan, apapun berpangkat 0 adalah 1. P adalah 1,5. Di populasi pada saat T adalah 0, atau T sekarang, yaitu adalah 1,5 juta. Kemudian berapa growth annualnya? Maka kita bisa cari yaitu kalau yang di growth vector. What is the growth vector? Berarti tadi growth vector adalah A. Jadi yang B yang ditanya adalah growth vector. Itu adalah A berapa? Maka A tadi diketahui yaitu 1,025. Kemudian growth rate yaitu A min 1. A min 1 berapa? Berarti A 1,025 kita kurang 1 berarti ada 0,025. Nah, ini adalah tingkat pertumbuhan. Kemudian yang tanya lanjutnya adalah apa yang terjadi ketika T sama dengan 5. Berarti kalau T sama dengan 5, jika T sama dengan 5, bagaimana dengan populasi? Maka populasi sama dengan 1,5 1,025 berpangkat 5. Maka populasi sama dengan berapa? Maka untuk
1,025 berpangkat 5 dikali dengan 1,5 maka diperoleh 1,7 miliar. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya populasi yang diketahui 1,8 katanya. Jika yang E itu P sama dengan 1,8. Terus yang ditanya T sama dengan berapa? Berarti 1,8 akan sama dengan 1,5 kali 1,025 berpangkat T. Karena yang dicari adalah T. Berarti apa caranya? Berarti sama-sama kita bagi yaitu 1,5. 1,8 bagi 1,5, 1,2 sama dengan 1,5 bagi 1,5, 1. Berarti tinggal 1,025 berpangkat T. Maka T itu akan sama dengan apa? Yaitu log dari 1,025 maka 1,8. Silahkan cari ini log dari 1,025 dikali T, maka nanti akan diperolehlah T-nya berapa. Nah, fungsi log ini akan kita bahas nanti di bawahnya, yaitu mengenai fungsi logaritma. Kenapa ini menjadi T log AN? Karena fungsi logaritma adalah nanti kita bahas. Jadi sampai sini, karena gini, karena kalau misalnya diketahui pangkat dasarnya ya, misalnya diketahui Y sama dengan A berpangkat N, ya kan? Maka logaritmanya apa? Berarti ini akan sama dengan N itu akan sama, kan kita mau cari N nih, N akan sama dengan A log dari Y. Jadi itu akan sama, kalau misalnya Y sama dengan A berpangkat T, maka untuk mencari T adalah A log dari Y. Berarti kalau yang di sini tadi karena ini adalah Y sama dengan berapa tadi? 1,025 berpangkat T, ini 1,8. Berarti ini T akan sama dengan berapa? Berarti A-nya 1,025 log dari Y. Y-nya adalah 1,2. Ini kalau dalam matematikanya ya. Kalau biasanya saudara pasti membuatnya seperti ini. Nanti kita bahas lagi mengenai logaritma. Ini khusus yaitu eksponensial. Kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama yaitu pada saat Y sama dengan Y0 A berpangkat T, pada saat Y sama dengan Y0 A berpangkat T, di mana A lebih besar dari 1, maka kita bisa memperoleh tadi yaitu growth factor, growth rate, growth factor. Ya, itu kesimpulannya adalah ketika Y sama dengan Y0 A berpangkat T, di mana A itu lebih besar dari 1, maka kita akan bisa mencari tadi yaitu growth factor, growth rate, dan persentase growth rate. Growth factor adalah A, growth rate adalah A-1, kemudian persentase growth rate adalah A-1 dikali 100%. Ini di buku, kesimpulannya ada dibuat di bawah ya. Nah, jadi kan ketika A besar 1 maka growth factornya A, ini growth rate-nya 100 A-1%, doubling time-nya yang belum kita cek tadi. Nanti kita cek. Intinya kalau untuk gambar Y ini ya, pada saat A besar dari 1, berarti nanti gambar eksponensialnya idealnya akan seperti ini. Misalnya ini adalah sumbu 0, ini adalah si T tadi, ini adalah Y. Maka kalau besar dari 1, maka nanti gambaran ini.
Gitu. Ini untuk A besar dari 1. Jadi misalnya A-nya 1, kemudian C-nya kita pangkatkan 1, maka akan menaik dia. Sedangkan kalau misalnya di antara A kecil dari 0, nih nanti kita lihat yaitu A besar dari 0 kecil dari 1, maka gambarnya akan berbeda.